Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Suara ini adalah suara Dewa Abadi. Ni Xiaoyan tersenyum getir. Ia telah memanggil kehendak aliran ilahi, berharap meminjam vitalitasnya. Ia tidak menyangka kehendak napas ilahi akan merespons, tetapi sebaliknya, suara Ni bergema di benak Xiaoyan. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya warna-warni di antara alis Xiaoyan meredup. Waktu bagi vitalitas leluhur Mosi yang tak terbatas telah berakhir, dan tubuh fisik Xiaoyan segera mulai runtuh. Senior Ni, jika vitalitasmu tidak kembali, aku akan mati, seru Xiaoyan dalam hatinya. Saat vitalitasnya memudar, ia merasakan gelombang kecemasan. Namun kini, di luar tungku asal, Ye Beijing memancarkan kepercayaan diri. Ia sungguh pria yang kukagumi. Bahkan dalam situasi seperti itu, ia tetap tak kenal takut, tak gentar. Aku sangat menyukai kepercayaan dirinya yang abadi. Mata Ye Beijing dipenuhi kekaguman pada Xiaoyan, seolah semakin sesuatu yang tak terjangkau, semakin ia dihargai. Melihat Xiaoyan, ia hanya mengincar kesempurnaan. Berapa banyak kartu truf lagi yang ia miliki? Jika ia bisa bertahan dari gelombang ini, peluangnya untuk mendapatkan api itu akan sangat tinggi. Namun, sepertinya ia sudah berada di ujung tanduk. Selir iblis segar tidak pesimistis terhadapnya, melainkan khawatir. Lagi pula, Xiaoyan hanyalah seorang kultivator tingkat 3. Berapa banyak kartu truf seperti itu yang mungkin ia miliki? Kau telah hidup bertahun-tahun, tetapi menurutku, semuanya telah terbuang sia-sia. Ini adalah dunia sensi. Kau mungkin datang ke sini untuk merebut api dan binasa di sini. Tetapi sebagai reinkarnasi yang mulia, bahkan jika ia gagal merebut api, ia pasti tidak akan binasa di sini jika ia berhasil. Ye Beijing tersenyum dan berkata, bahkan lebih percaya diri daripada Xiaoyan sendiri. Mungkin terdengar agak berlebihan. Namun, apa yang dikatakan Ye Beijing memang benar. Xiaoyan dipenuhi dengan aura keberuntungan ilahi, dan aura itu akan mengelilinginya. Entah Xiaoyan benar atau salah, wajar bagi Xiaoyan untuk mengalami hal ini. Ini hanyalah energi dunia yang luas dari seseorang yang sangat beruntung. Meskipun begitu, bahkan jika dia selamat, jika dia tidak bisa melawan hukum kehancuran, api itu pada akhirnya akan padam. Tamat. Karena baik manusia maupun dewa melihat segala sesuatu dengan cara fundamental yang sama, esensi dari segala sesuatu adalah sama. Di luar pedang sendiri, tidak ada keyakinan dalam kesuksesan. Karena tidak ada cara untuk memprediksi kemungkinan perubahan haluan, jangan membuat penilaian gegabah sebelum Anda dapat memastikannya. Ketika Anda tidak mampu menilai, tunggulah dengan sabar. Ye Beijing berbicara perlahan. Begitu kata-katanya jatuh, sosok Xiaoyan menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Adegan ini membuat Ye Beijing sedikit mengangkat alis. Dia tidak menyangka tamparan di wajah ini datang begitu cepat. Namun, pada saat ini, tubuh Xiaoyan hampir menghilang 2/3, hanya menyisakan kepalanya. Vitalitas tak berujung itu melonjak dari segala arah, bahkan semua orang di sini bisa merasakannya dan menjadi penyerangnya. Jangkauannya tak terukur, hanya pasokan vitalitas tak terbatas yang dianugerahkan kepada Xiaoyan, dan tubuhnya yang hancur seketika memadat kembali. Xiaoyan tampaknya telah memperoleh vitalitas tak terbatas, melawan kekuatan penghancurnya yang luar biasa. Kekuatan kedua aturan itu terus bertambah dan berkurang. Jika kekuatan sejati Xiaoyan benar-benar dahsyat, mungkin ia bisa mendapatkan api ini sendiri. Karena aku bisa meminjam kekuatan, mengapa tidak menggunakan kekuatanku saat ini untuk mendapatkan pengorbanan kepunahan? Api-api akan menjadi bantuan terbesar. Api ini, sudah kukatakan, harus diperoleh. Sekarang setelah ia jatuh, ia harus kembali menjadi debu dan menghilang. Ketika Xiaoyan memiliki vitalitas tak terbatas, ia berulang kali mendekati lilin pengorbanan kepunahan, perlahan-lahan mengencangkan kelima jarinya sebelum memukulnya dengan tinju penekan dewa pembunuh Qi. Esensi di dalamnya sekali lagi terjerat oleh Xiaoyan. Pukulan ini mewujudkan prinsip tertinggi yang dimiliki Xiaoyan. Dengan suara teredam, sosok dewa pemusnahan bergetar hebat, menyelimuti kekuatan penghancur Xiaoyan. Kekuatan yang menyelimuti lenyap, dan badai di sini tiba-tiba berhenti. Seolah-olah badai itu tiba-tiba berhenti.
Kebanyakan orang yang datang kemudian akan mengakhirinya dengan melenyapkanmu dengan kekuatan penghancurku. Tipuan hidupmu ini, namun kau berjuang. Kau menolak untuk percaya bahwa kau ada di lautan. Pada kenyataannya, kau telah terperangkap di kolam ikan, tak pernah lolos. Semuanya adalah tipuan. Kau pada akhirnya akan melihat menembus semuanya dan memilih kehancuran. Aku tak bisa lagi melindungi api ini, begitu pula aku. Karena ini takdir, maka, seperti katamu, debu menjadi debu. 3 kata dewa pemusnahan mencapai telinga Xiaoyan. Saat kata-katanya jatuh, wujud dewa pemusnahan berubah menjadi kobaran api, menyatu dengan api di sekitarnya. Kemudian, semuanya melonjak menuju pusat, meluap ke dalam inti. Api bersinar dengan berbagai warna, terus berubah, akhirnya menjadi tak berwarna dan tak berbentuk. Hanya Xiaoyan yang bisa melihat mereka menyatu di sana. Kau akan menjadi sumber api keempatku, mempersembahkan kekuatan aturanmu. Lawan aku. Kau akan menjadi aturan para dewa, dan aku akan menjadi nafas kehidupan para dewa. Roh harus berjuang demi dunia. Nio Yan Nanan. Ia tahu api ini bersifat spiritual, dan ia lebih memahaminya. Ia berbicara agar api pengorbanan kepunahan memahami niat dan tekadnya. Para penguasa sebelumnya telah lenyap, menjadi sumber tanpa tuan. Lebih jauh lagi, Xiaoyan menunggu, tidak langsung melahap mereka. Mari kita lihat apakah selir iblis api segar masih memiliki keinginan untuk merebut api itu. Kali ini, terlepas dari kerinduannya yang besar, ia menahan dorongan yang berdenyut dan memilih untuk tidak bersaing dengan Xiaoyan demi api itu. Adapun Qi Xiaoyun, ia tentu saja ingin merebutnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk marah. Ia hanya bisa menatap selir iblis api segar dengan tatapan memohon. Yang mulia selir iblis api segar, bisakah kau mengembalikan apiku? Aku akan segera menemukan api lain untukmu dan memberimu hadiah. Qi Xiaoyun akan tahu. Melihat ini, masalah telah selesai, tidak ada perubahan lebih lanjut yang mungkin. Ia hanya bisa menurunkan posturnya, praktis bersujud kepada selir iblis api segar. Selir iblis api segar sedikit menoleh, wajahnya yang seputih porselen tersenyum lebar. Kau masih punya 4 lagi di dalam dirimu. Meskipun mereka bukan asal, jika kau tidak keberatan, aku bisa melahap semuanya. Selir iblis api segar mengatakan ini. Wajah Qi Xiaoyun memucat dan ia melambaikan tangannya, tak berani berkata apa-apa lagi, bahkan tak berani berlama-lama. Ia segera bergerak, menatap tajam King Teng, wajahnya pucat pasi. Ia kemudian mundur, berubah menjadi pelangi panjang dan pergi. Baiklah, baiklah, pembalasan dendam ini telah dihindari. Aku akan pergi mencari He Teng yang dipenjara dan melahap semua apimu. Setelah Qi Xiaoyun pergi, ia bergumam, kebenciannya semakin dalam. Ia gagal menghindari api, dan bahkan kehilangan api asalnya sendiri. Dia tidak berhasil mencuri ayam itu, tetapi kehilangan 10 genggam nasi sungguh menghancurkan. Di dalam tungku asal, Xiaoyan duduk bersila di tengah, mempersembahkan api pemadaman. Api itu tiba-tiba terbang ke arahnya. Dia membuka mulutnya sedikit, dan api tak terlihat itu memasuki tubuhnya. Begitu api itu mereda, dia menyadari bahwa api ini tidak seperti yang dibayangkannya, yang selalu dipenuhi kehancuran. Sebaliknya, api ini lebih jinak daripada kekuatan asal sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.